Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Ansor Banser, di mana Anda berada, insya Allah tinggikan derajatnya baik dunia maupun akhirah. Dan para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, saya doakan semoga panjang umur fi taatillah, sehat wal afiyah, dan insya Allah dibanyakin duitnya. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini menyampaikan satu tema yang sungguh menarik, yaitu mudik adalah ibadah. Siapa kiranya yang tidak mengenal istilah mudik? Kata mudik sungguh sudah cukup akrab di telinga masyarakat Indonesia. Mudik mempunyai daya magis yang luar biasa karena bisa memindahkan, menggerakkan lautan manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Lalu apa itu mudik? Mudik itu ialah kegiatan perantauan atau pekerja migran yang pulang kampung sebentar. Dan mudik ini singkatan dari bahasa Jawa, yaitu mulih dikit, yang artinya pulang sebentar. Kapan mudik itu terkenal dan terpopuler di Indonesia? Pada tahun 1970-an, di mana pada saat itu pemerintahan Orde Baru sedang gencar-gencarnya membangun pembangunan yang begitu besar, khususnya di ibu kota DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia, yang mengakibatkan masyarakat di desa berpindah, berbondong-bondong pergi ke ibu kota. Untuk apa? Tentunya untuk mencari pekerjaan dan menetaplah di sana. Maka kita kenal dengan istilah urbanisasi, perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tergolong menjadi dua bagian. Yang pertama ibadah mahdoh, yaitu ibadah mutlak hablu minallah yang sudah jelas rukun dan syaratnya, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan yang kedua adalah ibadah ghairu mahdoh, yaitu hubungan antar manusia. Dan mudik adalah salah satu ibadah ghairu mahdoh, hablu minan nas. Jika pemudik yang akan mudik memiliki niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tujuan-tujuan pemudik, yang pertama ialah menjalin silaturahmi, mempererat tali persaudaraan yang ada di kampung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 21, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusolah. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hubungkanlah tali persaudaraan. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan dengan tegas melalui sabdanya, man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhirat, falyasir rahimah, maka sambunglah tali persaudaraan. Itu tujuan yang pertama.
Tujuan yang kedua adalah meminta maaf kepada orang tua dan saudara-saudara kita yang ada di kampung halaman, sebagai bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ciri-ciri sifat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah wa'afi anin nas, yaitu saling memaafkan antar manusia. Kita manusia yang penuh salah dan dosa, apalagi kepada ibu bapa kita, kepada saudara-saudara kita yang ada di kampung. Mungkin lama kita tidak bertemu, tidak bersentuh tangan. Pada saat momen Idul Fitri kita sungkeman meminta maaf dan saling memaafkan. Yang ketiga, tujuan para pemudik ialah berbagi hasil usaha dari rezeki yang baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, berbagilah rezeki dari hasil usahamu yang baik-baik. Al-Baqarah 267. Maka kita kenal pada saat Idul Fitri kita berbagi hasil rezeki dari hasil usaha yang kita usahakan. Maka kita kenal dengan bahasa THR kepada saudara-saudara kita. Sekalipun jumlahnya dikit, tapi merupakan tanda syukur kita untuk membahagiakan saudara-saudara kita. Tujuan pemudik yang keempat ialah melepas rindu akan kampung halaman di mana kita dilahirkan dan dibesarkan. Sejauh mana seorang perantau dari lini manapun bahkan bisa mengepakkan sayapnya untuk menjelajahi dunia, akan tetap bangga sebagai seorang perantau bisa pulang kampung di hari raya Idul Fitri. Karena kampung halaman mempunyai emosional yang tinggi, emosional yang kuat, karena sering dianggap sebagai akar dan identitas budaya kita berawal. Kampung halaman mempunyai ikatan kuat dan hubungan sosial yang tinggi. Sampai-sampai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin pulang ke kampung halamannya Mekah, tempat beliau dilahirkan, menghabiskan masa kanak-kanak dan dewasa, di mana kota tersebut ada Ka'bah, kota yang penuh kenangan dengan suka dan duka. Akan tetapi pada saat itu baginda Rasulullah belum bisa karena situasi dan kondisi. Ketika Fathul Mekah, maka baginda Rasulullah bisa berkunjung ke kampung halamannya, yaitu Mekah. Tujuan yang terakhir bagi pemudik tidak lain dan tidak bukan untuk memanfaatkan waktu-waktu libur hari raya Idul Fitri dengan mengajak orang tua, mengajak saudara-saudara dan ponakan untuk berwisata, melepas lelah di ibu kota, sehingga pada saat Idul Fitri kita tidak heran seluruh wisata-wisata lokal penuh dengan pengunjung. Baik wisata kuliner, banyak pembeli, wisata ziarah, banyak peziarah, wisata alam maupun wisata buatan manusia, banyak pengunjungnya. Maka disitulah ikatan keluarga satu sama lain saling rukun, saling mengikat dengan kasih dan mengasihi, sayang menyayangi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sedikit tujuan dari pemudik yang akan pulang kampung. Yang pertama adalah menjalin silaturahmi. Yang kedua, ingin meminta maaf kepada ibu bapa kita, kepada saudara kita. Yang ketiga, berbagi hasil usaha yang kita kerjakan, yang kita usahakan di ibu kota. Yang keempat, tujuan pemudik itu ialah
melepas rindu kampung halamannya di mana kita dilahirkan dan dibesarkan. Terakhir, tujuan pemudik yaitu memanfaatkan waktu libur Hari Raya Idul Fitri dengan berwisata, mengajak saudara-saudara kita agar pererat hubungan kita. Ini kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat untuk para pemudik. Semoga selamat dalam perjalanan, sehat walafiat sampai di rumah masing-masing dan berangkat pulang ke Jakarta juga dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya tentram, aman dan damai, insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.